Mohon diatur ini yang ibu-ibu di luar ya. Silakan bapak-bapak masuk ke dalam. Bila perlu bisa ke lantai 2 ke atas. Silakan. Memang ya. Santriwati baik Al-Fatani maupun Kasura mohon sesuai dengan arahan dari panitia. Ibu-ibu insyaallah 5 atau 7 menit lagi Kiai bersama rombongan akan sudah hadir di tengah-tengah kita dan berikanlah selawat dalam laki bini sallallahu hadirkan Rasulullah di tempat ini bersama Kiai dan tuan guru kita semua. Hadirkan selawat alaihi ya Nabi salam. Santri-santri semua ya Rasul ya Habib salam salawatu anta syamsun ya Allah anta nurun fawqa nur ya Allah anta wa ghali anta misbah sallallahu ala selawat sallallahu alaihi ya dalam laki bini sallallahu hadirkan Rasulullah di tempat ini bersama Kiai dan tuan guru kita semua. Hadirkan selawat alaihi ya Nabi salam. Santri-santri semua ya Rasul ya Habib salam salawatu anta syamsun ya Allah anta nurun fawqa nur ya Allah anta wa ghali anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, guru kita semua, pengasuh pondok pesantren
Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur, Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi hafizahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Tastura Az-Zikro Mangkung, Maminda ayah kami Tuan Guru Haji Lalu Supardan Kasiran. Yang kami hormati pula segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, para tuan guru, singkatnya hadirin wal hadirat hafizakumullahu jami'a, amin amin ya rabbal alamin. Acara pengajian umum atau tabligh akbar pada malam hari ini dengan pembacaan umul kitab dan dengan harapan semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pengasuh dan pembina Yayasan Pondok Pesantren Tastura Az-Zikro Mangkung. Kepada yang terhormat Meminda Tuan Guru Haji Lalu Supardan Kasiran, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Al-Mukarram Syekhuna, yang saya muliakan, yang kita muliakan, hormati Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, pengasuh keempat Pondok Pesantren Salafiyah Sabiyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat sekeluarga, amin. Segala hajat doa-doa beliau dijabah, ikhtiar beliau husnul khatimah bahagia dunia dan akhirat. Para alim, para ulama, tuan guru yang saya muliakan, wabil khusus Adinda Tuan Guru Haji Ibnu Khalid SAG MPDI, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya muliakan para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga para pengurus rayon Iksas Lombok Tengah dan subrayon sekecamatan Lombok Tengah dan rayon Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati kerauhan beliau, berkat doa dan perjuangan daripada pengurus Iksas Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah. Para jemaah pengajian, wali murid, wali santri, alumni, wali alumni, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, hormati. Bersyukur kita kepada Allah, selawat salam kariman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada untayan kata yang paling pas dan patut untuk kami suguhkan kepada beliau Syekhuna Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi bersama para alim ulama dan seluruh jemaah, kecuali matur tampiasi, matur nuhun, terima kasih yang seagung-agungnya. Mudah-mudahan kerauhan beliau dan kita semua mendapatkan tambahan berkah hidup dan rahmat untuk Pondok Pesantren Tastura Az-Zikro dan kita semua, amin amin. Saudara-saudaraku, mari kita mendekat kepada dua. Jangan jauh dari ulama dan jangan jauh dari masjid. Betul apa tidak? Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari karena al-ulama warasatul am. Beliau ini adalah keturunan wali Allah, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden Ahmad Pawai Asad Syamsul Arifin, dan Kiai Haji Raden Dhofir Munawar, ayah beliau. Dan mohon maaf Bapak Ibu, tidak lama, belum 1 bulan, saya pernah ziarah ke makam beliau-beliau bersama para alim, para ulama. Di sini juga hadir Kiai Haji Juhari Mubarak, Tuan Guru Haji Lalu Supardan Holil, Tuan Guru Haji Marianto, alhamdulillah Tuan Guru Haji Muhammad Solihin, dan tuan guru lainnya yang tidak mampu kami sebut satu persatu. Terus terang, setiap kali Kiai ke Lombok Nusa Tenggara Barat, saya menangis, saya bersyukur. Kenapa?
beliau selalu sempatkan untuk hadir dan bertemu dengan saya. Alhamdulillah, beliau dulu hadir sempat sholat jamak takdim maghrib isya di Majlis Tasura Zikra di Desa Jelati, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Saya ingat itu masih menjabat, baru keluar dari DPD RI. Dan mohon maaf, kunjungan kedua beliau saat ini juga beliau rauh hadir di pesantren Tasura Zikra. Alhamdulillah. Insya Allah dengan kehadiran pengurus kami bersama beliau, insya Allah anak-anak kita yang mondok di sana mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, hafiz-hafizah, da'i-da'iyah, mubaligh-mubalighah, abid-abidah, amin. Yang berkualitas barakah, sami'na wa ta'ana kepada aturan Allah, aturan Rasulullah, dan aturan pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, amin. Begitu juga anak-anak kita yang ada di rumah, yang sekolah di Lombok, Tasura Zikra, Al-Pandani, semuanya di bawah pengasuh alumni Subondo akan mendapatkan cucuran berkah ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini harapan kita bersama. Maka ayo bunda, ayo anda, sekolahkan anak kita di pondok pesantren, artinya mendekat dengan ulama, dan mari kita meramukan dan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa hilap, salah dan lupa. Ada undang-undang resmi untuk menentukan bahwa saya, panitia, rayon, iksas, santri, wali santri, dan semua muslimin muslimat, jika ada salah hilap dalam penyambutan kami, mohon berkenan kiai dan rombongan untuk memaafkan kami semua. Dan mudah-mudahan sekali lagi, kunjungan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Tolong kiai jadwalkan terus pondok pesantren Tasura Zikra. Jika Kiai lumba rauh hadir di Lombok, mudah-mudahan Kiai terus berkenan untuk hadir di sini. Karena apa? Jemaah Tasura Zikra, wali murid, wali santri, santriwan santriwatinya sangat haus dan antusias untuk bertemu dengan alim ulama. Akhirnya saya mewakili seluruh keluarga besar pondok pesantren Tasura Zikra dan seluruh keluarga besar rayon Iksas Nusa Tenggara Barat, cabang Kabupaten Lombok Tengah, dan sub-sub rayon lainnya, menyampaikan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Doakan para hartawan, para donatur yang telah menyumbang sebagian harta bendanya di tempat ini. Alhamdulillah, jemaah yang kemuliaan, persiapan yang kita lakukan tidak berbulan-bulan, hanya dalam 1 minggu kurang lebih, tapi bisa kita sambut beliau dengan jemaah yang luar biasa antusiasnya. Alhamdulillah. Saya kira itu sambutan dari saya. Sekali lagi, matur tampiasi, matur nuwun yang seagung-agungnya. Mudah-mudahan kerauhan beliau sekali lagi menambah berkah ridho rahmat Allah untuk pesantren Tasura Zikra dan kita semua. Maaf lahir batin dan matur tampiasi. Ma asabaka min hasanah fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebagai acara selanjutnya, yaitu acara inti pengajian umum ijazah Ratibul Haddad sekaligus pembacaan doa oleh yang terhormat guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla
أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya cintai, saya hormati, tuan guru, lalu Supardan Kasirah, pengasuh Pondok Pesantren Tastura Az-Zikra, beserta seluruh keluarga besar, para tokoh alumni, para wali santri, para alumni, seluruh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tempat ini, di masjid yang penuh keberkahan ini, dengan niat memakmurkan masjid, dengan niat i'tikaf di Baitullah, semoga kita berada dalam satu lingkungan wilayah pandangan rahmat Allah. Amin, Allahumma amin. Berkumpul dengan orang baik, dengan niat yang baik, di tempat yang baik, semoga diakui oleh Allah sebagai orang-orang yang baik. Di awal pembacaan ayat min ayatil Quran, kita diperdengarkan satu ayat yang membuat kita rindu. Apakah ayat tersebut? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, akan digiring, diarahkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka menuju surga, tapi tidak sendirian. Zumara, berbondong-bondong, beramai-ramai, berjamaah. Jadi surga nanti dipersilahkan untuk orang-orang yang bertakwa memasukinya dengan berjamaah. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika kita di dunia saja ini sudah begitu bahagia, begitu senang berdekatan dengan orang-orang saleh, para habaib, para ulama, para masyayikh. Andaikan kita bisa bergandeng tangan dengan orang-orang mulia, dengan para kekasih Allah,
bahkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Alangkah bahagianya kita satu rombongan dengan beliau menuju pintu-pintu surga. Bukan hanya babun, tapi abwab, berbagai pintu. Ada orang melewati pintu sholat, maka berbahagialah yang memakmurkan masjid. Berbahagialah orang yang istiqamah dengan qiyamul lailnya, dengan tahajudnya selain yang 5 waktu. Ada pintu yang dipenuhi berjejalan orang-orang dermawan, hartawan dengan pintu sedekahnya dan berbagai macam pintu-pintu lain. Tetapi anehnya menurut guru kami yang beliau menukil dari Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani Rama Yai Ihya Ulumuddin secara 4 mata menyampaikan kepada kami. Beliau menukil dari kalam Imam Asy'arani radhiyallahu ta'ala anhu, ada satu pintu yang sepi. Bukan tidak ada, sepi berarti ada. Sepi memasukinya, satu pintu. Yang lain antrian panjang, yang lain berebutan, tapi satu pintu ini sepi orang yang melaluinya. Maka orang-orang yang melewati pintu ini dengan mudah menuju surga Allah tanpa antrian panjang. Apakah pintu itu? Babul inkisar, pintu orang-orang yang hatinya al-inkisar. Apa inkisar? Kalau kita buka Hidayah, kita ngaji kembali kepada Imam Ghazali, kita lihat bagaimana syarah dari Imam Nawawi Al-Mantani, Maraqiyah Ubudiyah. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang masuk pada pintu al-inkisar ini orang yang merasa ibadahnya tak sempurna, orang yang merasa banyak salahnya, orang yang merasa bergelimang dosa tapi masih berharap ampunan Allah. Maka kecewa itu boleh, tapi jangan kemudian putus asa. Kecewa itu baik, tetapi jangan berlarut-larut menjadi orang yang kemudian tak memiliki harapan. Kecewa itu pintu menuju surga, asalkan dikelola dengan bijaksana. Ada orang punya cita-cita, gagal. Ada orang punya harapan, gagal. Ada orang punya suatu obsesi, gagal. Kegagalan bukan segala-galanya untuk berakhir, tetapi ketika dikelola dengan baik, kekecewaan, gagal, patah hati akan menjadi satu kekuatan besar melalui pintu al-inkisar. Orang yang hatinya terbelah, orang yang hatinya terluka, orang yang merasa ibadahnya tak sempurna tapi tetap ingin menjadi orang baik, orang yang merasa banyak salahnya tapi ingin diampuni dosanya. Ada pintu yang jarang dilewati orang, babul inkisar. Al-inkisar kasru qalbi, kata qasidah. Orang yang hatinya patah, pecah, seperti kaca ini pecah, tapi ada satu lem yang bisa mengembalikannya. Apa? Satu harapan ampunan Allah. Ada tangga taubat, ada tangga kesadaran menuju maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kemudian nanti ada pintu bagi orang yang bertakwa, takut pada Allah.
Kenapa? Karena ketika dia masih punya harapan, ingkisar, hatinya sudah remuk, hatinya sudah patah, merasa kecewa, urusan ini gagal, urusan itu gagal, tapi kemudian masih berharap hanya pada satu pintu yang tidak pernah tertutup, pintu ridho Allah, maka dia memasuki pintu itu untuk menuju ridhonya Allah. Berharaplah kepada Allah, datanglah mengetuk pintu Allah. Ada tempat waktu yang paling istijabah ketika larut malam menjelang subuh, maka ada pertanyaan, di manakah orang-orang yang minta ampunan kepadaku? Di manakah orang-orang yang minta kasih sayangku? Di manakah orang-orang yang minta pertaubatan kepadaku? Di manakah? Begitu pertanyaan-pertanyaan. Ada orang suatu malam, orang saleh ini dia bermunajat dan didengar oleh orang di sebelahnya. Semalam suntuk dari sepertiga malam menuju sampai menjelang waktu subuh, dia hanya berkata, saya, anak. Penasaran orang yang sebelahnya. Sampai itu doa itu bagaimana? Kok saya saja? Apa maksudnya? Saya ini menjawab dari permintaan Allah. Bukankah di dalam hadis qudsi yang informasinya dari Nabi yang suci, tak pernah berkata dusta, shadiqul wa'dil amin, beliau menyampaikan bahwa setiap malam di sepertiga malam yang terakhir Allah memanggil hambanya, ainal mustaghfirun, mana orang yang minta ampunan, mana orang yang datang minta taubat, mana orang yang minta rahmat. Maka aku jawab, saya, hingga menjelang subuh. Jadi seakan berdialog, seakan tanya jawab, ditanya oleh Allah dia menjawab. Ainal mustaghfir, mana orang yang minta ampunan? Saya ya Allah. Mana orang yang minta taubat? Saya ya Allah. Tapi karena orang di sebelahnya tidak paham, dia hanya memahami ucapan orang tadi, saya. Ternyata dia sedang menjawab secara hal yang gaib, tak bisa didengar, tak bisa dilihat. Dia mendengar panggilan Allah, dia menjawab pertanyaan Allah. Saya ya Allah, saya yang minta taubat, saya yang minta kasih sayang, saya minta ini, saya minta hajat ini semua, hingga subuh menjelang. Alhamdulillah. Di tempat yang baik ini juga kita bersama-sama perlu kemudian menguatkan kembali, memperbaharui keimanan kita. Dalam suatu majelis tiba-tiba Nabi menyampaikan, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Para sahabat, orang-orang yang cerdas, tentu menyimpan rasa penasaran, dan salah satu dari mereka ada yang tak lagi mampu menahan rasa penasaran itu, lalu bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman ya Rasulullah? Kalau baju lusuh, memperbaharuinya beli yang baru. Mobil rusak, beli yang baru. Nah, kalau sebaliknya gimana ini? Memperbaharui istri apa enggak ini? Masya Allah. Para hadirin, ternyata yang ditanya oleh Nabi, ditanyakan pada Nabi ini adalah memperbaharui iman. Iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang, ada volumenya. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asi, dapat bertambah dengan ketaatan dan boleh berkurang oleh karena sebab kemaksiatan. Nah, bagaimana terus diperbaharui?
jadidu imanakum. Jadi penasaran. Sahabat ini penasaran, Nabi bagaimana caranya? Kaifa nujaddidu imanana? Dijawab oleh Nabi, akfiru min qawli la ilaha illallah. Bersama, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alayna min ihsan. Ihsanukal qadim, ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa barakta fadim wa kama atamta fala taslub minna ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma
walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesusahan hati umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi keadaan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma hafal ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammadin rahmatan ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, kasih sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmatmu yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirahmu yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah solusi jalan keluar dari segala kesulitan yang segera, wahai Tuhan semesta alam. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup dengan doa sebagaimana permintaan di awal tadi, kami ijazahkan pembacaan Ratibul Haddad, ijazah secara umum. Ajaztukum qira'ata Ratibil Haddad kama ajazani an masyayikhihim ajaztukum jami'an. Sebarkan, baca, bikin majelis-majelis, jadikan benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan Ratibul Haddad kita akan selamat, keluarga kita, anak cucu kita, lingkungan kita, tempat tinggal kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afwa minkum, Allahumma hdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi
Oh